warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kabar kalian hari ini sedang baik-baik aja ya. Seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu mari kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Amin, nama panjang saya Amin Wahid. Oke, it's just a joke. Let's be serious. Perkenalkan, nama saya Iklima Salwa Nurjana. Tentunya berdirinya saya di sini. Saya udah siap pegang ya buat nemenin kalian ke depannya. Saya harap buat kalian yang belum makan, kalian bakalan ngerasa cukup kenyang dengan pemaparan materi yang bakalan saya sampaikan. Without further ado, let's discuss it. Kalau misalkan kita ngomongin soal public speaking nih ya, salah satu alasan paling utama atau faktor yang paling umum ketika orang ngerasa gak bisa ngejalanin public speaking dengan baik, yaitu karena apa? Ya, benar banget. Yaitu karena mereka ngerasa gak percaya diri, gak pede aja gitu dengan dirinya sendiri. Nah, makanya di kesempatan saya kali ini saya bakalan ngejelasin nih gimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri ketika sedang berbicara di depan umum. Nah, khususnya buat kalian yang ngerasa relate-nya dengan pembahasan yang bakalan saya sampaikan di depannya, tolong jangan di skip video ini, namun simak sampai habis nih ya. Baik, pertama-tama saya mau ngomong atau saya mau bilang kalau misalkan perasaan gak nyaman ketika kita sedang berbicara di depan umum itu merupakan hal yang sangat teramat wajar. Mengapa? Karena setiap orang tentunya membutuhkan waktu tertentu untuk beradaptasi terlebih dahulu ketika hendak presentasi atau istilahnya ya speaking gitu ya, berbicara di depan umum. Apalagi kalau misalkan hal tersebut merupakan hal yang perdana, first time, atau bahkan belum pernah sama sekali buat nyobain public speaking atau berbicara di depan umum. Bahkan ya, orang yang kelihatannya udah jago banget pun dalam bidang public speaking, itu mereka juga masih sama kok, masih ngerasain gejala-gejala tertentu pada saat hendak naik ke panggung. Seperti misalnya, rasa pengen buang air besar, rasa pengen buang air kecil, gemeteran, cemas, takut, dan lain sebagainya. Nah, jadi buat kalian yang ngerasa insecure karena gak bisa public speaking, misalkan karena selalu mengalami gejala-gejala tertentu, kalian tenang aja, karena memang setiap orang pasti mengalaminya. Apalagi kalau misalkan masih di awal-awal. Nah, pertanyaannya lagi adalah, kenapa nih orang bisa ngerasa nggak nyaman ketika berbicara di depan umum? Ternyata salah satu alasannya adalah kenapa? Ya, benar. Karena mereka kebanyakan ngerasain takut atau berpikir berlebihan. Alias apa? Ya, overthinking. Entah itu misalkan takut dimarahin guru atau dosen, entah itu takut dianggap presentasinya garing, entah itu takut gagal, dan ketakutan-ketakutan lainnya yang biasanya dialami sama orang-orang yang insecure gitu, yang gak bisa, merasa gak bisa saat hendak public speaking. Nah, akhirnya apa? Akhirnya, hal ini tentunya bakalan berdampak ke presentasi yang bakalan kita bawain. Karena apa? Karena kalau misalkan kita takut pada saat hendak public speaking atau sebelum presentasi, kita bakalan lebih banyak mikirin perasaan takutnya daripada materi-materi yang bakalan kita sampaikan pada saat berbicara di depan umum. Akhirnya apa? Akhirnya ya presentasinya hancur, ambiar gitu. Jadi ketakutan-ketakutan yang tadinya hanya sebatas angan-angan belaka saja atau ketakutan yang belum terjadi gitu, malah jadi sesuatu yang benar-benar terjadi karena ulah kita sendiri. Nah, menariknya lagi ini ya, biasanya kita atau orang yang ngerasa gak pede takut sama hal-hal yang ada di masa depan yang tentunya ya belum pasti bakalan kejadian juga gitu pada saat kita ngelakuin public speaking. Nah, overthinking ini biasanya bakalan terjadi kalau misalkan kita insecure sama diri kita dan juga sama masa depan yang belum pasti. Nah, terus pertanyaan yang paling terbesarnya lagi adalah kenapa nih? Nah, terus pertanyaan yang paling terbesarnya lagi adalah gimana nih caranya atau solusinya supaya kita gak ngerasain ketakutan-ketakutan tertentu pada saat hendak public speaking atau berbicara di depan umum? Well, sebenarnya solusinya itu banyak, namun di kesempatan kali ini saya hanya bakalan ngejelasin poin-poin umum. Jadi kalau misalkan kalian berharap di video kali ini saya bakalan ngejelasin gimana caranya public speaking yang baik dan juga benar, kalian mungkin bisa nemuin video itu di video saya berikutnya. Karena di video saya kali ini saya cuma bakalan ngejelasin gimana caranya supaya kita bisa lebih pede ketika berbicara di depan umum. Sebenarnya ada beberapa tips yang bakalan saya sampaikan, nggak terlalu banyak juga, namun semoga tips-tips yang bakalan saya sampaikan ke depan ini bisa bermanfaat atau bisa membantu untuk kalian ke depannya saat hendak melaksanakan public speaking gitu ya. Nah, poin yang pertama adalah
kalian harus coba mempelajari cara supaya bikin tubuh kalian itu rileks dan nggak gemeteran. Karena biasanya ini menjadi gejala yang paling utama ketika orang merasa nggak percaya diri dengan dirinya sendiri ketika hendak presentasi atau berbicara di depan umum. Nah tentunya tiap orang ini memiliki caranya masing-masing dengan cara yang berbeda untuk bikin tubuhnya rileks atau dirinya rileks pada saat hendak presentasi atau berbicara di depan umum. Ada yang misalkan harus mendengarkan musik terlebih dahulu, ada yang harus mungkin nonton video kartun, ada yang harus minum air putih yang banyak, dan masih banyak lagi. Oh ya, saya lupa. Ada juga yang harus bawa catatan, seperti saya kali ini. Nah, intinya, menurut saya, dalam tanda kutip nih ya, pemanasan terlebih dahulu. Latihan, dan terus aja latihan sebelum kita tampil di depan umum atau sebelum public speaking. Dan juga, cara yang paling utama atau cara yang paling ampuh itu adalah kita harus bisa mengenali diri kita seiring dengan waktu. Nah, kalau misalkan saya sendiri sih, saya suka ngedengerin instrumen musik yang relate banget atau yang sesuai dengan tema yang bakalan saya sampaikan ketika public speaking atau berbicara di depan umum, supaya ya biar feel-nya itu lebih dapat aja gitu, dan juga biar bahasanya lebih membumi. Tentunya hal tersebut bisa membuat atau bisa bikin diri saya itu lebih relax aja gitu. Pembawaannya juga bisa lebih santai aja ketika pada saat presentasi atau public speaking. Ya kalau saya sih gitu, kalau kalian gimana ya itu tergantung. Makanya dari itu tadi saya tegaskan bahwa kita sangat perlu untuk mengenali diri seiring dengan waktu. Nah itu poin yang pertama ya. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Apa itu? Nah poin yang kedua yaitu kalian bisa untuk nyoba mengenali audiens. Karena dengan mengenali audiens bisa membantu kalian buat tahu nih gimana cara yang tepat untuk ngebawain materi yang bakalan kalian sampaikan di depan orang-orang gitu ya. Nah sebelum hari H, kalian bisa cari tahu tentang orang-orang yang bakalan dengerin kalian bicara gitu di depan umum. Nantinya biar apa? Biar mungkin nanti jokesnya lebih masuk, terus biar bahasanya lebih membumi, yang lebih masuk aja gitu, dan biar kalian relax. Nah ini ada hubungannya dengan poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang ketiga, ya ini udah sempat saya sebut sih tadi, tapi intinya latihan, dan terus latihan sebelum public speaking, karena ini merupakan kunci dasar atau kunci yang paling utama ketika kita hendak melakukan suatu presentasi layaknya kita sebelum melaksanakan ujian. Momen kalian ngomong di depan umum adalah puncak dari latihan dan puncak dari proses yang udah kalian lakuin sebelumnya gitu ya, udah kalian laksanain. Nah untuk poin yang keempat, mungkin agak gimana gitu ya, tapi kita bisa coba dengan menerima konsekuensi apapun yang bakalan terjadi ke depannya, termasuk dengan kegagalan. Ya mungkin setiap orang memiliki rasa traumanya masing-masing gitu ya setelah mengalami kegagalan, tapi perlu diingat karena kegagalan ini sebenarnya adalah hal yang sangat wajar. Pun kalau misalkan kita dipikirin terus, malah jadinya kan overthinking juga gak bagus buat diri kita sendiri gitu. Itu pun juga gak bakalan bisa bikin diri kita atau diri kalian bisa lebih jago nih ke depannya dalam bidang public speaking. Makanya kalau misalkan kalian gagal, ya udah terima aja gitu. Tapi di akhir saya sarankan buat introspeksi diri. Biar apa? Biar kita tahu nih kira-kira harus ngapain supaya kemampuan kita nantinya bisa lebih jauh meningkat, bisa lebih bagus gitu pembawaannya untuk kedepannya kalau misalkan kita introspeksi diri. So, you can show your best experience. Nah mungkin pembahasan materi atau pemaparan materi yang saya sampaikan dicukupkan sekian. Sebagai penutup, izinkan saya untuk memberikan sebuah kutipan berharga untuk diingat oleh teman-teman semua. Bahwasanya Albert Einstein pernah berkata bahwa cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, namun cobalah untuk menjadi orang yang lebih bernilai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Eh?